Oke kawan, apa kabar semuanya? Salam sejahtera saja selalu buat semua. Kesempatan kali ini aku sudah mengumpulkan beberapa komponen dan aku akan coba merakit SMPS lagi nih, gacun ya. Karena masih ada yang belum jadi juga untuk teman-teman. Sempat ada yang tanya, ada yang over tegangan. Oke, kali ini aku akan melilit trafonya ya. Jadi ini coker bekas power supply komputer yang akan aku pergunakan. Aku mulai saja dari primernya. Kebetulan ini juga kawat bekas dari trafo-trafo TV ya, berkisar 0,7 ini. Kawat kecil-kecil dirangkap sampai sebesar kira-kira 0,7. Seperti biasa aku gurung searah. Dan kebetulan tepiannya ini aku kasih spasi ya. Ikut-ikut lah, rata-rata untuk trafo gulungan pabrik tepiannya itu dikasih spasi ya teman-teman. Ini ku coba. Oke, ini penuh. Untuk sebelum aku gulung lapisan kedua, aku kasih solasi dulu ini. Kemudian aku lanjutkan lagi untuk sisa kawatnya. Dan ini ku dapatkan 26 lilit ya. Kemudian aku lanjutkan ke bagian sekunder. Ini kawat rangkap sebesar kira-kira 1,5an lah. Kira-kira muatnya berapa ini? Semuatnya saja ya teman-teman. Ini penuh. Ini ku dapatkan untuk sekundernya 11 lilit ya, dengan kawat kira-kira 1,5 mili. Jadi ini tidak aku gulung bersamaan, aku tumpuk saja. Ku solasi dulu. Oke, kemudian ku lanjutkan untuk lilitan kedua untuk membentuk CT ya. Jadi ini aku gulung dari akhirnya. Dan juga aku kasih spasi untuk tepiannya. Cara gulungnya sebetulnya sama teman-teman. Cuma ini agar kelebihan kawatnya ada di CT itu maksudnya. Jadi aku gulung dari terakhir untuk bagian sekunder kedua ini. Pada dasarnya sama searah semua ini.
Kalau tadi 11 lilit, 11 lilit ya, otomatis ini harus 11 lilit juga. Oke. Selesai untuk sekunder utamanya. Kemudian selanjutnya tentu saja menggulung primer, melanjutkan untuk primer kedua ini ya. Dan ini juga 26 lilit. Oke, aku cek dulu. Seperti ini kira-kira nanti. Kemudian aku lanjutkan untuk membuat tegangan ekstra yang nantinya akan gunakan untuk menyuplai fan kipas juga sebagai tegangan utama PWM ya. Jadi di sini PWM-nya tidak aku lilitkan khusus, tapi akan aku gunakan ekstra sekunder ini, akan aku bagi ya untuk kipas dan PWM. Dan kebetulan ini aku lilit sekitar 10 lilit. Di ferrit ini rapat ya, bekas dari power supply komputer rata-rata rapat untuk ferritnya. Karena aku gunakan untuk gajon, maka aku kasih spasi dengan seal tip ini ya. Nah seperti ini teman-teman. Untuk memudahkan mendapatkan impedansi yang pas, biasanya seperti ini kalau aku gunakan ferrit yang rapat, jadi aku kasih seal tip untuk spasi ferritnya. Kira-kira bisa 1 mili sampai 1,5 mili lah, biasanya bagus hasilnya. Khusus untuk model gajon ya. Selain itu harus rapat ya. Oke, aku isolasi dulu. Nah ini selesai teman-teman, tinggal merapikan untuk trafonya. Nah seperti ini. Jadi aku sesuaikan dulu tempatnya kira-kira pasnya gimana. Karena menggunakan PCB lubang. Oke, sepertinya akan aku susun seperti ini ya. Selanjutnya aku solder dulu teman-teman. Nah, jadinya seperti ini ya.
Ini jalur-jalur utamanya aku pertebal ya, karena itu sangat berpengaruh untuk daya dan ampernya. Untuk kabel merah ini, kabel gacun, diperhatikan ini aku sambung di awal lilitan primer ya, awal primer yang berhadapan dengan negatif sekunder. Kemudian primer terakhir berhadapan dengan plus sekundernya. Kemudian ekstranya ini aku kasih IC 7809 untuk menyuplai ke PWM, ke gacun ya. Kemudian kabel kuning ini untuk kontrol optocouplernya aku sambung ke output tegangan utama, dan kabel biru adalah groundnya. Oke, sesimpel ini teman-teman. Ini NTC untuk filter biar tidak mudah jeglek karena tidak aku gunakan soft start. Jadi untuk jenis gacun hanya mempergunakan dua dioda, min dan plus. Oke, saatnya aku cek hasilnya. Seperti biasa, untuk pertama kali ngecek input AC-nya, tidak lupa aku kasih volume dulu. Hanya untuk antisipasi. Kemudian kipas yang aku supply dari ekstra sekunder, yang kebetulan aku bagi dengan IC 7809 untuk tegangan ke gacun. Oke, sepertinya sudah siap ini. Sebentar. Oke, 24. Ini standar gacunnya ya teman-teman. Jadi standar maksimal gacunnya 24. Karena ndak aku kasih trimpot, jadi langsung ke 24 volt. Kemudian aku cek untuk ekstranya keluar berapa volt kira-kira. Ekstranya 15 volt, ini yang langsung aku pakai untuk kipas. Kemudian yang masuk ke gacunnya setelah 09 keluar 8, ya. Jadi tegangan yang masuk ke gacun cuman 8 volt. Ini outputnya ada perbedaan sedikit. Ini bisa dikarenakan solderan jalur yang kurang tebal, juga bisa disebabkan dari lilitan yang kurang pas. Tidak jadi apa, itu bisa dikoreksi nanti. Kemudian pengecekan akan aku lanjutkan untuk kasih beban ya, agar kita tahu
sampai di mana tingkat kestabilan SMPS ini, apakah layak digunakan atau enggak. Oke, aku siapkan dulu agar nanti ketahuan drop tegangannya berapa kira-kira. Oke, sebentar. Oke, ketika aku shotkan di 18 ohm, setelah dirasa benar untuk lampunya dilepas ya, ini wajib dilepas teman-teman. Nah, setelah dirasa benar loh untuk rakitan SMPS-nya, lampunya harus dilepas karena itu akan membuat drop gratis nanti karena mengurangi tegangan input ya. Oke, aku cek kembali. Nah, ketika aku shotkan di 18 ohm hanya berkisar 5 ampere dan tegangan tidak drop ya. Ketika aku shotkan di 8 ohm mencapai 10 ampere dan tegangan juga tidak drop. Sepertinya bagus rakitan ini. Dan tidak panas teman-teman. Berarti layak dilanjutkan untuk pengecekannya. Coba perhatikan teman-teman untuk kipas. Saat aku shotkan, tegangan yang ke kipas ini naik teman-teman. Nah, jadi ketika aku shotkan, tegangan yang aku pakai menyuplai PWM-nya naik. Itulah kenapa aku batasi dengan 7809. Jadi cara ini sudah benar teman-teman. Ketika teman-teman merakit, yang perlu diperhatikan, yang sangat penting ya, tegangan yang masuk ke PWM nih jangan sampai ngedrop
Rata-rata seperti ini teman-teman. Jadi ketika outputnya di-shortkan atau ada beban lebih, tegangan ke PWM nya selalu naik, bukannya ngedrop tapi malah tambah. Dan aku batasi dengan 7809, artinya yang masuk ke gajunya itu stabil. Usahakan seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai tegangan yang kita pakai menyuplai PWM itu drop. Kalau ngedrop hasilnya akan lebih parah lagi. Oke, hasilnya cukup memuaskan untuk kali ini. Bisa stabil di 10 ampere. Tegangan outputnya juga stabil di 24 volt. Bisa ditiru untuk rakitan sederhana ini teman-teman. Nah, coba diperhatikan. Dan fatnya juga tidak panas. Dan trafonya juga kecil ini. Bekas power supply komputer. Hanya elko inputnya aku kasih 3 biar kestabilannya lebih bagus. Ini masih ada jalur output yang belum aku blok, yang drop sedikit tadi, bagian negatif. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya contoh kali ini. Sampai ketemu lagi di bagian berikutnya.